Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman klub literasi sekolah, khususnya untuk peminatan jurnalistik. Salam sejahtera bagi kita semua, salam literasi. Pada pertemuan keempat kali ini, mari kita berbincang tentang cara menulis berita. Saya Rizky Umi, pendamping klub literasi sekolah di SMK Semen Padang Barat. Oke, kali ini akan saya awali dengan sebuah quote dari seorang tokoh literasi, Bapak Seno Gumira Aji Dharma. Beliau mengatakan bahwa belajar menulis adalah belajar menangkap momen kehidupan dengan penghayatan paling total yang paling mungkin dilakukan oleh manusia. Oke, kalau kita tarik nih pada ranah penulisan berita, tentu kita seorang jurnalis muda perlu belajar menangkap sebuah peristiwa dengan indera yang kita punya. Kita bisa melihat, mengamati, merasakan apa sih yang sebenarnya terjadi, siapa aja yang terlibat, kapan terjadinya, di mana, kenapa ya peristiwa ini bisa terjadi, dan gimana kronologinya. Yap, ini semua tentang menangkap momen untuk disajikan kepada pembaca. Jika ada kesimpang siuran informasi, bisa kita jernihkan karena etika jurnalis adalah cover both sides, meliput semua pihak yang terkait tanpa membedakan. Teknik penulisan berita biasanya menggunakan gaya piramida terbalik. Pada bagan yang teman-teman bisa lihat di layar, ada yang pertama judul berita atau headline, baris tanggal atau deadline, teras berita atau lead, disusul dengan tubuh berita atau news bodies. Nah, ini menggambarkan piramida terbalik ya teman-teman. Gimana itu Kak, piramida terbalik? Jadi, ketika teman-teman menuliskan berita, inti persoalannya itu ada di awal. Akan tetapi ketika teman-teman menuliskan tulisan-tulisan yang lain, misalkan artikel, karya ilmiah, atau yang lain, latar belakang, keterangan, konteks peristiwa itu biasanya kan ditaruh di awal. Nah, kalau berita itu beda. Berita menuliskan pokok persoalan atau inti peristiwanya di awal paragraf. Nah, setelah menuliskan pertanyaan what atau pokok persoalannya apa, kemudian disusul paragraf selanjutnya, bisa paragraf kedua, itu menjawab pertanyaan who, when, sama where. Siapa yang terlibat, siapa yang berbicara, sumber infonya dari mana, kapan terjadinya, meliputi hari, tanggal, bulan, tahun, jamnya, dan di mana kejadiannya. Itu dituliskan setelahnya, jadi paragraf berikutnya. Lalu paragraf ketiganya atau paragraf selanjutnya lagi, itu ada why dan how. Kenapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana terjadinya itu dijelaskan di paragraf selanjutnya. Dan yang terakhir ada latar belakang, konteks peristiwa, serta keterangan-keterangan tambahan itu justru ditaruh di belakang atau paragraf paling akhir. Jadi itu yang dinamakan dengan gaya piramida terbalik. Oke teman-teman, kita masuk pada baris tanggal atau deadline. Nah, umumnya tanggal berita itu dibuat dari singkatan surat kabarnya teman-teman. Misal nih, Harian Suara Karya. Jadi nulisnya gini, Madiun, Sabtu, SK. Itu dalam tanda kurung, SK itu Suara Karya. Jadi baris tanggal tersebut menunjukkan bahwa berita ditulis di Madiun, di tempat kejadian, dan saat ditulisnya pada hari Sabtu. Kependekan SK itu adalah Suara Karya. Contoh lagi nih teman-teman, misalkan dari berita online, judulnya adalah Update Gempa Malang, 6 orang meninggal, 1 luka berat. Kompas.com, strip 10 April 2021. Nah, itu merupakan baris tanggalnya yang kompas.com strip 10 April 2021. Contoh lagi nih teman-teman. Judulnya adalah Gempa Magnitudo 6,7 guncang Malang. Tim detik.com
Detik News, Sabtu 10 April 2021, 14.13 waktu Indonesia Barat. Nah, Sabtu 10 April 2021, itu merupakan baris tanggal. Jelas ya teman-teman? Oke, kita masuk pada pembahasan judul berita atau headline. Gimana caranya bikin judul berita? Oke, judul berita itu harus aktif, ringkas, lengkap, dan yang penting juga adalah harus menarik. Minimal terdiri dari subjek dan predikat. Kalau bahasa Arab itu harus ada mubtada sama khobarnya, teman-teman. Contoh nih, SMK Semen Padang gelar pelatihan jurnalistik. SMK Semen Padang di sini sebagai subjek, gelar itu sebagai predikat, dan pelatihan jurnalistik adalah objeknya. Nah, misal kalau ada judul yang begini, pelatihan jurnalistik SMK Semen Padang. Nah, ini baru subjek saja teman-teman, jadi belum bisa dikatakan sebagai judul. Mestinya pelatihan jurnalistik SMK Semen Padang ini gimana? Meriahkah? Atau garing? Atau seru? Atau heboh? Atau rusuh? Atau gimana? Nah, jadi boleh ya, misalkan SMK Semen Padang gelar pelatihan jurnalistik seperti contoh yang di atas itu udah benar. Tapi kalau mau yang contoh di bawah itu dibuat seperti ini. Pelatihan jurnalistik SMK Semen Padang seru gitu. Itu boleh. Terus teman-teman, judul yang panjang itu belum tentu benar. Misal, Seminar Pendidikan Nasional di UPI. Nah, ini belum lengkap teman-teman karena baru subjek doang. Kenapa dengan Seminar Pendidikan Nasional di UPI ini? Oke, kita masuk pada pembahasan atau teras berita. Sesuai atau namanya, gimana? Teras itu dijelaskan di depan ya teman-teman. Oke. Nah, menulis teras berita ini merupakan bagian yang paling sulit. Kenapa? Karena teras berita menyajikan fakta yang penting dan yang menarik minat pembaca. Karena dia kan letaknya di depan ya. Kemudian dia juga menonjolkan bagian yang penting dan merupakan ringkasan dari berita tersebut. Nah, teras berita ini pada umumnya ya teman-teman memuat lengkap unsur-unsur 5W1H. Tapi ada juga teras berita yang cuman ada unsur what-nya, when sama where, itu ada juga. Oke? Oke, kita masuk pada pembahasan fungsi teras berita. Fungsi teras berita ini atau biasa disebut juga dengan lead merupakan daya pikat yang menarik pembaca untuk mengikuti alurnya. Nah, kalau untuk jurnalis sendiri, dia bisa memberikan jalan untuk lahirnya paragraf-paragraf berikutnya karena lead ini kan merupakan pokoknya ya teman-teman. Nah, supaya pokoknya itu bisa baik, nah kita juga harus belajar caranya bikin lead itu. Kemudian kalau udah ada leadnya, nah nanti kita tinggal kembangin tuh di setiap paragrafnya. Nah, bagi pembaca, lead itu merupakan umpan pada sebuah kail. Nah, kalau umpannya itu nggak menarik, maka pasti dia akan ditinggalkan. Dan sebaliknya, kalau umpan menarik, terus pembaca simpati, maka tulisan wartawan juga tidak akan sia-sia. Gitu ya teman-teman. Jadi kita giring para pembaca untuk membaca tulisan kita dengan lead ini. Contoh teras berita atau lead ini terdapat pada paragraf berikut ini. 2 orang pria, Sudin 43 tahun dari Sidoarjo dan Simin 18 tahun dari Solo meninggal pagi ini jam 4.30 di perempatan Jalan Nusantara dan Hayam Wuruk akibat ditabrak bus Merantama yang berlari kencang dan tidak lagi dapat dikendalikan. Nah, dari paragraf ini teman-teman, kita tahu bahwasannya paragraf ini memuat keseluruhan unsur berita 5W1H. Nah, kita identifikasi ya. 2 orang pria, Sudin 43 tahun dari Sidoarjo dan Simin 18 tahun, ini mewakili pertanyaan who. Dia kenapa? Dia meninggal. Ini mewakili pertanyaan what. Apa yang terjadi? Kapan? Pagi ini jam 4.30. Di mana?
di perempatan Jalan Nusantara dan Hayamuruk. Kenapa dia meninggal? Nah, ini akibat ditabrak bus Merantama. Dan gimana kejadiannya? Karena bus Merantama ini berlari kencang dan tidak lagi dapat dikendalikan. Jadi kesemuanya itu ada pada paragraf ini, kesemua unsur berita. Ada lagi lead yang cuman memuat what, when sama where, itu ada. Ada juga yang what, when, where sama why, itu juga ada. Tidak apa-apa asalkan memuat keseluruhan isi berita secara ringkas. Saat kita seperti menulis itu ya berita, teman-teman. kita mengalami stagnasi, macet, bingung mau kemana. Oleh karenanya, kalau ingin selamat dalam menulis berita ini, maka kita harus membuat kerangka. Karena kerangka ini akan memberikan kita gambaran. Kerangka juga akan memberikan kita cerita mana yang wajar untuk menempati awal tulisan, dan otomatis setelah kita tahu awalnya, ide pokok dari paragraf itu, kita akan mudah untuk melanjutkan atau menjabarkan paragraf tersebut. Kemudian, urut dalam berpikir dan bertutur. Apa maksudnya? Nah, kerangka ini dibangun sedemikian berurutan sehingga tulisan tidak terkesan loncat-loncat dari masalah satu ke masalah yang lainnya. Akhirnya tulisan kita jadi susah dibaca, susah dipahami. Oleh karenanya, kerangka ini sangat penting. Pegangan pokok dalam menulis tubuh berita. Yang pertama adalah laporan berita harus bersifat menyeluruh. Jadi dari hasil riset data yang kita lakukan, wawancara, observasi, kita tentu akan mendapatkan data yang berlimpah dan kita tuangkan ke semua itu dalam bentuk berita. Kemudian yang kedua adalah ketertiban dan keteraturan mengikuti gaya menulis berita. Jadi singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, tepat di dalam penggunaan bahasa dan tata bahasa. Yang keempat, mempertahankan kesatuan di dalam gaya menulis atau unity in new style dan tidak berbunga-bunga serta bertele-tele. Contohnya, penanya menari-nari di atas kertas seperti itu. Itu bukan gaya menulis berita ya. Itu lebih ke puisi. Jadi kalau berita itu tidak boleh menggunakan majas yang berlebih-lebihan seperti itu. Kemudian harus go to the point atau langsung ke intinya, oke? Bahasa dalam menuliskan berita itu kita harus menggunakan bahasa jurnalistik. Asasnya adalah hemat dan jelas. Nah, penghematan diarahkan ke penghematan ruangan dan penghematan waktu. Ini bisa dilakukan di dua lapisan, yaitu penghematan unsur kata dan unsur kalimat. Berikut penjelasannya. Oke, masuk ke penghematan unsur kata. Jadi teman-teman, beberapa kata dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya bisa dihemat menjadi tata bahasa yang lebih jelas dan lebih padat. Misalnya, agar supaya itu kurang efektif menjadi agar saja atau supaya saja. Akan tetapi itu bisa menjadi tapi saja, apabila menjadi bila, sehingga menjadi hingga, meskipun menjadi meski, walaupun menjadi walau, tidak menjadi tak, kecuali di ujung kalimat atau berdiri sendiri. Oke ya teman-teman, bisa dipahami ya. Selanjutnya, kata daripada atau dari spasi pada juga sering bisa disingkat menjadi dari saja teman-teman. Misal nih, keadaan lebih baik daripada zaman sebelum perang menjadi keadaan lebih baik dari sebelum perang. Jadi daripadanya itu diganti dari. Tapi ada beberapa kata juga yang boleh untuk dituliskan daripada. Kalau misalkan menggunakan dari itu kadang masih kayak janggal seperti itu. Contohnya nih, dari hidup berputih mata lebih baik mati berputih tulang. Ini tentu kita menggunakan daripada supaya lebih enak didengar gitu ya. Daripada hidup berputih mata lebih baik mati berputih tulang. Oke, ada beberapa kata juga yang mempunyai sinonim lebih pendek teman-teman. Misalnya, kemudian itu bisa diganti dengan lalu, makin bisa diganti dengan kian, terkejut
itu bisa jadi kaget, sangat, bisa lebih pendek dituliskan amat, demikian bisa juga dituliskan begitu, sekarang itu bisa dituliskan kini. Jadi katanya biar lebih sedikit. Kemudian catatannya, dua kata yang bersamaan arti belum tentu bersamaan efek, sebab bahasa bukan hanya soal perasaan. Jadi dalam soal memilih sinonim pendek perlu mempertimbangkan rasa bahasanya juga. Jadi ditimbang-timbang dulu, kalau pakai ini kira-kira sesuai nggak ya, seperti itu. Oke, penghematan unsur kalimat. Nah, ini lebih efektif teman-teman daripada kata, karena kalimat tentu lebih panjang sehingga menghindari pemborosan kata. Misalnya nih, adalah merupakan kenyataan bahwa percaturan politik internasional berubah-ubah setiap zaman. Itu masih bisa disingkat menjadi merupakan kenyataan bahwa percaturan politik internasional berubah-ubah setiap zaman. Jadi sudah bisa menghemat kata lebih banyak. Kemudian, apa yang dikatakan Wijoyo Niti Sastro sudah jelas. Itu bisa disingkat lagi dengan menghilangkan apa. Menjadi yang dikatakan Wijoyo Niti Sastro seperti itu. Jadi bisa dihilangkan dan lebih dipadatkan. Selanjutnya, pemakaian apakah atau apa mungkin pengaruh bahasa daerah ya ini, yang sebenarnya itu bisa ditiadakan. Misal, apakah Indonesia akan terus tergantung pada bantuan luar negeri? Itu bisa disingkat, akan terus tergantungkah Indonesia? Itu kan sudah menghemat satu kata, akahnya dihilangkan. Lanjut, baik kita lihat, apakah dia di rumah atau tidak? Itu masih bisa disingkat lagi menjadi baik kita lihat dia di rumah atau tidak. Selanjutnya, pemakaian dari sama daripada itu sebenarnya juga bisa ditiadakan. Contohnya, dalam hal ini pengertian dari pemerintah diperlukan. Masih bisa disingkat menjadi dalam hal ini pengertian pemerintah diperlukan. Jadi darinya dihilangkan. Contoh lagi, sintaksis adalah bagian daripada tata bahasa. Itu masih bisa disingkat menjadi sintaksis adalah bagian tata bahasa. Jadi langsung. Selanjutnya adalah pemakaian untuk. Itu sebenarnya bisa ditiadakan. Misal, Uni Soviet cenderung untuk mengakui hak-hak India. Masih bisa disingkat menjadi Uni Soviet cenderung mengakui hak-hak India. Contoh lain, pendirian semacam itu mudah untuk dipahami. Bisa disingkat menjadi pendirian semacam itu mudah dipahami. Langsung, jadi untuknya dihilangin. Catatannya adalah dalam kalimat mereka setuju untuk tidak setuju, kata untuk itu masih bisa dipertahankan karena untuk memperjelas kalimat itu. Jadi tidak semua untuk itu dihilangkan. Ada contoh-contoh tertentu seperti yang di bawah ini bisa tetap mempertahankan kata untuk. Selanjutnya adalah pemakaian adalah. Nah, kata ini sebenarnya nggak selamanya diperlukan. Contoh, kera adalah binatang pemamah biak. Masih bisa disingkat menjadi kera binatang pemamah biak. Lanjut, pembubuhan akan, telah, sedang sebagai penunjuk waktu sebenarnya bisa dihapuskan kalau ada keterangan waktunya. Misal, presiden besok akan meninjau pabrik ban. Itu masih bisa disingkat menjadi presiden besok meninjau pabrik. Kemudian, tadi telah dikatakan. Itu masih bisa disingkat, telahnya dihapus menjadi tadi dikatakan. Contoh lagi, kini Clay sedang sibuk mempersiapkan diri. Masih bisa disingkat dengan menghilangkan sedang menjadi kini Clay mempersiapkan diri. Selanjutnya adalah pembubuhan bahwa itu bisa ditiadakan. Misalnya, tidak diragukan lagi bahwa ialah orangnya yang tepat. Masih bisa disingkat menjadi tak diragukan lagi ialah orangnya yang tepat. Catatannya sebagai ganti bahwa ditaruhkan koma atau pembuka. Namun itu jika perlu ya. Kemudian yang sebagai penghubung kata benda dengan kata sifat kadang juga bisa ditiadakan dalam konteks kalimat tertentu. Misalnya, Indonesia harus menjadi tetangga yang baik dari Australia.
masih bisa disingkat menjadi Indonesia harus menjadi tetangga baik Australia. Akhir kata, menulis berita pada dasarnya adalah bercerita. Ia melukis gambar dengan cerita dan menghidupkan imajinasi pembaca untuk mengikuti seluruh alur cerita. Penulis berita yang bagus tidak akan membingungkan pembaca dengan sepenggal-sepenggal. Karenanya, berita butuh alur yang runtut. Alur yang runtut bisa dibuat manakala wartawan memiliki data lengkap dan diperkaya dengan setumpuk ilustrasi peristiwa yang menyelimuti Oke kasus. teman-teman, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ditunggu pertanyaan dari teman-teman dan akan kita diskusikan di grup WhatsApp. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.